Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepus selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD selaku pembimbing kedua. Terima kasih karena telah menyempatkan melihat presentasi seminar hasil daring saya yang berjudul Hubungan Antara Power Tungkai dan Keseimbangan Badan terhadap hasil layup pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu, Lampung Barat. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Manfaat pendidikan jasmani adalah memenuhi kebutuhan siswa akan gerak. Maka dari itu, sekolah memfasilitasi baik untuk di jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Beberapa sarana dan prasarana olahraga disediakan, seperti bulu tangkis, futsal, bola voli, dan ada juga sarana dan prasarana bola basket. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan keterangan dari guru pendidikan jasmani, kegiatan pembelajaran materi bola basket yang diajarkan di SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu adalah materi dasar yang meliput passing, mengoper, dribbling atau menggiring, dan gerakan layup. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran olahraga ini, guru belum pernah mengadakan tes kekuatan power tungkai dan keseimbangan untuk mengetahui seberapa baik tingkat dalam mempengaruhi dalam gerakan layup siswa. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, peneliti perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui perbandingan tingkat power tungkai dan keseimbangan pada hasil layup pada siswa yang bersekolah di daerah dataran rendah dan dengan yang bersekolah di daerah dataran tinggi. Identifikasi masalah. 1. Belum diketahui tingkat kekuatan power tungkai dan keseimbangan antara siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 2. Seberapa besar pengaruh pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terhadap kekuatan power tungkai dan keseimbangan terhadap hasil layup antara siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Batasan 3. Adanya perbedaan letak geografis. Batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas permasalahan tentang hubungan antara power tungkai dan keseimbangan terhadap hasil layup pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalah. 1. Apakah ada hubungan antara power tungkai dengan hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020. 2. Apakah ada hubungan antara keseimbangan dengan hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020. 3. Apakah ada hubungan antara power tungkai dan keseimbangan dengan hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020. 4. Apakah ada perbedaan hasil power tungkai pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Kebun Tebu dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020. 5. Apakah ada perbedaan hasil keseimbangan pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020? 6. Apakah ada perbedaan terhadap hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dengan
siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu tahun ajaran 2019-2020. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara power tungkai terhadap hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara keseimbangan badan terhadap hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara power tungkai dan keseimbangan badan terhadap hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 4. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan power tungkai pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 5. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan keseimbangan pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 6. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil layup pada siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Manfaat penelitian. Masalah dalam penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat memberi manfaat antara lain bagi penulis, dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang lebih baik lagi. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan prestasi layup. Untuk program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas dan mampu memberikan atau menyajikan penelitian yang lebih baik guna menunjang keberhasilan cabang olahraga bola basket. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini di lapangan bola basket SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu, Lampung Barat. Objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini ialah power tungkai dan keseimbangan badan pada hasil layup. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 21 orang siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan 21 orang siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Penjelasan judul. Hubungan merupakan suatu keadaan yang saling mempengaruhi pada suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu objek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap objek lainnya. Menurut Tan Jayakusuma 2010.225, power tungkai adalah cara bagaimana otot dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan waktu yang cepat dan singkat pada bagian tungkai. Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menurut Sajoto tahun 1995-17. Keseimbangan badan. Keseimbangan menurut Harsono 1988-223 adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem neuromuskular tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien selagi kita bergerak. Keseimbangan balance adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem saraf otot tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien saat kita bergerak. Menurut Dedi Sumiarsono 2002-23-26, layup adalah jenis tembakan yang dilakukan sedekat mungkin dengan basket yang didahului dengan lompat langkah lompat. Tembakan layup dapat dilakukan dengan didahului berlari, menggiring, atau memotong kemudian berlari dan menuju ke arah ring basket. Tinjauan pustaka. Hakikat pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah
proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional pendidikan jasmani, memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, dan pada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah, kualitas fisik dan mentalnya. Secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani mendapat dukungan dan berbagai dukungan ilmu di mana dan pandangan dan setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program penjaskes di sekolah-sekolah. Hakikat bola basket. Permainan bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang berkembang cukup pesat di dunia. Permainan bola basket diciptakan pada bulan Desember 1981 oleh James Naismith, seorang pengajar sekolah pelatihan YMSI, sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Naismith merancang permainan bola basket sebagai tugas yang diberikan oleh Dr. Luther Bullock, Direktur Departemen Pendidikan Fisik yang menugaskan untuk membentuk suatu permainan yang dapat dimainkan di dalam ruangan karena untuk mengisi waktu para siswa selama libur musim dingin. Bola basket dimainkan oleh dua regu, masing-masing terdiri dari 5 orang pemain. Tujuan masing-masing adalah memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan mencegah pihak lain mendapatkan bola itu boleh didorong, dilempar, dipukul, digelundungkan, atau dipantul-pantulkan ke tiap arah tergantung pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Power tungkai. Power tungkai adalah cara bagaimana otot dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan waktu yang cepat dan singkat. Pada bagian tungkai, power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Power dijelaskan Merritt adalah suatu tingkat kemampuan otot melepaskan tenaga sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Tungkai adalah anggota tubuh bagian bawah, lower body, yang tersusun oleh tulang paha atau tulang atas, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Layup. Istilah layup shoot dikenal juga sebagai tembakan melayang, yaitu suatu teknik memasukkan bola basket ke dalam jari yang dilakukan dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, layup merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan poin tambahan. Secara garis besar, layup shoot dilatih dengan cara mendribble bola basket dari garis tembakan bebas dan dilanjuti dengan melompat dengan satu kaki bergantian. Selanjutnya, pada lompat kedua dilakukan tembakan kering secara bersamaan. Ada langkah-langkah cara melakukan layup dengan permainan bola basket. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan digunakan oleh sistem muskuloskeletal dan bidang tumpu. Kemampuan untuk menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan membuat manusia mampu untuk beraktivitas secara efektif dan efisien. Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dan integrasi atau interaksi sistem sensorik, vestibular, visual, dan proprioceptor, dan muskuloskeletal, otot, sendi, dan jaring lunak lainnya, yang dimodifikasi atau diatur dalam otak, kontrol-motorik, sensorik, basal ganglia, cerebellum, dan area asosiasi, sebagai respon terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal. Hipotesis. Hipotesis 1. Ada hubungan power tungkai terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun. 2. Ada hubungan keseimbangan terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun.
Hipotesis ketiga, ada hubungan power tungkai dan keseimbangan secara bersamaan terhadap kemampuan line up dalam permainan bola basket siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Metodologi penelitian. Menurut Ari Kunto 2016-2160, metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan cara pengambilan data menggunakan survei, artinya peneliti melihat dan mengamati secara langsung saat melakukan penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Ari Kunto 2016-2-106, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh tahun ajaran 2019-2020. Sampel. Menurut Suharsini Ari Kunto 2006-108, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya, jika subjeknya lebih besar dari 100, dapat diambil antara 10 hingga 15% atau 20 hingga 25%. Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian sampel sebesar 42 orang. Variabel penelitian. Variabel bebas. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu 1. Power tungkai X1, 2. Keseimbangan atau X2, dan variabel terikatnya yaitu adalah layup atau Y. Desain penelitian ini dengan keterangan X1-nya yaitu power tungkai dan X2-nya keseimbangan. X1 dan X2 ini variabel bebasnya dan variabel terikatnya adalah hasil layout. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto 2010-2-2003, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Untuk instrumen pengukuran power tungkai, menggunakan alat pengukuran vertikal jam. Jadi, instrumen power tungkai ini menurut Dwi Kusumo 2000-240, PESTI berdiri, kedua kaki rapat, telapak kaki menempel penuh di lantai. Lihat di monitor bahwa angka yang tertera 0. Posisi awal ketika meloncat adalah telapak kaki tetap menempel di lantai. Lutut ditekuk, tangan lurus agak di belakang badan. Pesti meloncat ke atas tinggi mungkin dan dilakukan 2 kali pengulangan dan diambil datanya adalah hasil tertinggi dari 2 kali percobaan tersebut. Lalu, instrumen keseimbangan menggunakan alat balance one.
Jadi saat pelaksanaannya, tes telah memberi penjelasan kepada testi mengenai tes yang akan dilakukan sampai peserta benar-benar paham. Peserta menaruh sebelah kaki kanan atau kiri di lantai dan sebelah kaki di atas reaction stand. Kemudian peserta mengangkat sebelah kaki yang tadi berada di lantai, meletakkan tangan di pinggang, dan menutup mata yang tadi menutup mata ketika mendengar suara buzzer. Tekan tombol start, perintahkan peserta bersiap. Begitu buzzer berbunyi, peserta mengangkat satu kaki, meletakkan tangan di pinggang, dan menutup mata, kemudian menahan posisi tersebut selama mungkin. Jika peserta meletakkan sebelah kaki yang tadi diangkat, maka alat akan berhenti menghitung. Tes dilakukan sebanyak 2 kali pengukuran dan diambil nilai yang terbaik. Untuk instrumen layup-nya menggunakan sketsa lapangan Herb-Leger test. Pelaksanaan tesnya, testi berdiri pada garis start yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu pada ujung garis tengah lingkaran di tengah lapangan yang merupakan awalan untuk layup dengan bola di tangan berada di T2 dan T1. Setelah diberikan aba-aba, testi yang berada di T2 melakukan layup dengan menggunakan langkah dan tangan kanan. Kemudian bola yang memantul dari ring ditangkap atau direbound dan kemudian memantulkan bola atau dribble menuju ke T1. Kemudian membalikan badan dan melakukan layup kembali, tetapi kali ini menggunakan langkah dan tangan kiri. Lakukan pembalikan bila melaksanakan permulaan layup dari T1. Dilakukan dalam waktu 1 menit dengan layup awalan T1 dan T2 secara bergantian saat melakukan rebound dan mendribble bola atau mengirim bola kembali untuk melakukan awalan layup. Usahakan tidak membawa bola dengan lari ataupun tidak masuk megang. Cara penelitiannya, setiap bola yang masuk dalam ring diberi nilai 1. Jika terdapat kesalahan arah pelaksanaan, kesalahan tangan yang dimasukkan bola dibawa jalan dan menggiring double diberi nilai 0. Jika waktu habis, bola sudah lepas dari tangan testi dan masuk, maka tetap diberi nilai 1. Nilai testi adalah jumlah nilai yang berhasil diperoleh selama 1 menit, dan itulah perolehan data dan dirubah menjadi T-score. Analisis datanya menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, dan menggunakan korelasi produk momen, uji hipotesis 1, uji hipotesis 2, dan uji hipotesis 3. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu, berjumlah 42 orang yang disebut dengan penelitian populasi dengan teknik pengambilan sampel adalah populasi sampel. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu power tungkai dan keseimbangan, serta 1 variabel terikat, yaitu hasil layup siswa. Data dari power tungkai menggunakan tes vertical jump dengan satuan kilogram per detik. Data keseimbangan diukur dengan balance one, dan data hasil layup diukur menggunakan Herb-Leger test. Deskripsi data hasil pengukuran power tungkai, keseimbangan badan, dan hasil layup pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran. Berdasarkan tabel ini, hasil pengukuran power tungkai dengan jumlah sampel 21 orang di SMP Negeri 1 Pesawaran
menunjukkan bahwa rata-rata power tungkai adalah 40,67. Standar deviasi 8,13. Hasil pengukuran keseimbangan dengan jumlah sampel 21 orang menunjukkan bahwa rata-rata keseimbangan adalah 32,57 dan standar deviasi sebesar 12,70. Hasil layup dengan jumlah sampel 21 orang menunjukkan rata-rata sebesar 5,67 dan standar deviasi 2,20. Deskripsi data hasil pengukuran power tungkai, keseimbangan badan, dan hasil layup pada siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Menunjukkan bahwa rata-rata power tungkai adalah 36,29 dan standar deviasi 5,86. Dan keseimbangannya berjumlah 26,43, standar deviasi 10,50, dan hasil layup dengan jumlah sampel 21 orang menunjukkan rata-rata sebesar 4,67 dan standar deviasi sebesar 2,08. Data hasil pengukuran power tungkai, keseimbangan badan, dan hasil layup pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Data hasil pengukuran power tungkai, keseimbangan badan, dan hasil layup pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata power tungkai adalah 38,48, standar deviasi adalah 7,44, nilai minimum adalah 24 dan maksimum 63. Sedangkan perbandingan rata-rata pada keseimbangan 29,50, standar deviasi 11,92, data minimum 10 dan maksimum 55. Dan hasil pada layup dan hasil rata-rata pada layup 5,17, standar deviasi 2,17 dan minimum 2, maksimum 9. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, artinya data distribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Dan hasil yang telah dihitung L hitung lebih kecil dari L tabel. Jadi kesimpulannya semua normal. Untuk uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji homogenitas berupa jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulan variabel kedua kelompok tidak homogen. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kesimpulan variasi kedua kelompok homogen. Hasil analisis hubungan power tungkai dan keseimbangan dengan hasil layup. Berdasarkan analisis data pada lampiran diperoleh nilai T hitung sebesar 6,265. Oleh karena itu, nilai T hitung lebih besar dari T tabel 6,265 lebih besar dari 2,021. Maka H0 ditolak, artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Berdasarkan analisis data diperoleh berdasarkan nilai korelasi. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinal sebesar 0,0
495 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas power tungkai terhadap variabel terikat kemampuan layup adalah sebesar 49,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Untuk hubungan keseimbangan dengan kemampuan layup, kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tabel 5,586 lebih besar dari 2,021. Sehingga H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Hubungan power tungkai dan keseimbangan dengan kemampuan layup. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan keseimbangan dengan kemampuan layup dalam permainan bola basket SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Analisis perbandingan power tungkai, keseimbangan, dan hasil layup siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Perbandingan power tungkai siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Data yang diperoleh menyimpulkan bahwa T hitung 1,975 lebih kecil dari T tabel 2,021, maka 0 ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara power tungkai siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Perbandingan keseimbangan terhadap siswa SMP 1 dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu memperoleh kesimpulan nilai T hitung 1,708 lebih kecil dari T tabel 2,021, maka H0 ditolak. Jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara keseimbangan siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Perbandingan hasil layup siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu memperoleh kesimpulan T hitung 1,514 lebih kecil dari T tabel 2,021. Dengan arti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil layup siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Pembahasan. Power tungkai dan keseimbangan secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas power tungkai dan keseimbangan harus menjadi hal yang utama dalam perbaikan kemampuan layup. Power tungkai memiliki fungsi untuk menjadi tumpuan utama dalam melakukan pergerakan dalam permainan secara umum maupun secara khusus dalam mempengaruhi kemampuan layup. Layup memerlukan faktor ketepatan lemparan yang baik. Posisi tumpuan pemain juga dapat mempengaruhi ketepatan lemparan. Oleh karena itu, setiap pemain harus memiliki daya ledak otot tungkai dan keseimbangan yang baik. Kesimpulan. 1. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 2. Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu. 3. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan keseimbangan dengan kemampuan layup dalam permainan bola basket pada siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tebu.
4. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara power tungkai siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. 5. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keseimbangan siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. 6. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil layup siswa SMP Negeri 1 Pesawaran dengan siswa SMP Negeri 2 Kebun Tubuh. Saran. Penelitian lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya 1. Jumlah sampel penelitian yang lebih besar. 2. Waktu penelitian yang lebih lama. 3. Menambah variabel bebas sebagai pembanding. 2. Untuk guru, agar mampu merancang dan memberi bentuk program latihan power tungkai dan keseimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan layup. 3. Bagi siswa bahwa power tungkai dan keseimbangan perlu dilatih dengan melakukan bentuk latihan-latihan yang diberikan oleh pelatih maupun latihan mandiri untuk dapat meningkatkan kemampuan layup. Terima kasih. Terima kasih, sekian penjabaran dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu plakinya, jadi ini dua-duanya dites kanan sama kiri. Salah satu plaki nanti kita tanya lagi. Lalu satunya yang kan lalu tangannya ke pinggang, saat tangannya bunyi itu dorong. Jadi itu. Salah satunya ya. Jadi nanti kalau saat ini terus jangan mengintip. Jam untuk mengukur tinggi loncatan. Jadi berdiri pada saat di start sama tester, saat bunyi pitch baru loncat. Loncatnya boleh ada awalan ditekuk, terus loncat pas bunyi baru loncat. Loncatnya lurus, kayak loncatnya. Kakinya lurus, jangan ada yang ininya loncat gitu. Jadi ini lurus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak ingin melakukan penelitian. Di sini kakak menggunakan alat vertical jump untuk mengukur power tungkai dan alat balance one untuk mengukur keseimbangan. Di sini kakak terlebih dahulu menjelaskan alat vertical jump. Ini nanti posisinya menghadap ke sana, lalu saat testor memencet start lalu berbunyi, maka langsung loncat dengan menekukkan lutut ke atas, lalu ada hasilnya. Dan saat ke atas loncatnya itu lurus, jangan ada naik ke atas gitu, dan mendarat itu juga lurus. Mengerti? Ngerti. Oke.